بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di bumi tempat kita berpijak hari ini ada sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat agung, pengorbanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia membuktikan kecintaan dirinya kepada Allah lebih dari segalanya. Bahkan dia siap mengorbankan sesuatu yang paling berharga yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini dalam Al-Qur'anul Karim. Dari surat As-Saffat ayat ke-99 sampai ke-113. Seorang hamba Allah, dia berkata dan mengadu kepada Allah Rabbul Alamin. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ketika Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan berangkat menuju kepada Rabbku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Para ulama tafsir menyebutkan keberangkatan Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini adalah hijrahnya beliau ke negeri Syam. Setelah gangguan, ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai kaumnya melempar Ibrahim ke dalam api yang telah mereka persiapkan. Para hadirin dan hadirat, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan. Terlebih orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang benar dengan keimanannya, dan siapa pula di antara kita yang terkadang hanya mengucapkan kalimat iman di lisan-lisan kita saja. Ahasiban nas
ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah kalian menyangka kalian ditinggalkan begitu saja untuk mengucapkan kalimat keimanan? Saya orang yang beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Islam, saya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya cuman sekedar ucapan para hadirin dan hadirat, siapapun mampu untuk mengucapkannya. Bahkan orang-orang munafiqun yang mereka menyembunyikan kekufurannya, sangat mudah bagi mereka mengucapkan saya adalah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah." Ketika orang-orang munafiqun mendatangi engkau wahai Muhammad dan mereka menyatakan sesungguhnya kami menyaksikan engkau adalah benar-benar Rasulnya Allah. Tetapi ucapan di lisan itu tidaklah cukup para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Seseorang dikatakan jujur dengan keimanannya, Allah sebutkan ayat setelahnya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan kami menguji mereka dengan ujian sebagaimana yang telah ditimpa orang-orang sebelum mereka. Allah yang Maha Tahu ini ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang berbohong dengan keimanannya. Ini pasti akan kita hadapi. Ini pasti kita akan melihat dalam kehidupan kita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, la yanfaku anil insan thalathatul umur. Tidak akan pernah hilang dari seorang manusia 3 perkara. Yang pertama, musibah. Dia pasti akan mendapatkan musibah. Yang kedua, dosa. Dia pasti akan berbuat dosa. Yang ketiga, nikmat. Dia pasti akan mendapatkan nikmat. Namun yang membedakan antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur dengan keimanannya dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menghadapi ketika dia mendapatkan musibah. Orang yang beriman ketika dia mendapatkan musibah, maka yang pertama dia introspeksi dirinya. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada saya dikarenakan dosa yang saya lakukan. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada saya dikarenakan maksiat yang saya lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fa bi nafsik, kata Allah. Apa saja yang menimpa kepada kalian daripada musibah, maka itu semuanya dikarenakan dosa-dosa kalian sendiri. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah, ketika dia mendapatkan ujian, ketika dia mendapatkan musibah, justru dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan para nabi dan keadaan orang-orang saleh. Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau mendekatinya, beliau mengadu kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah mendolimi diri-diri kami. Kalau seandainya engkau tidak mengampuni dosa kami dan merahmati kami ya Allah, niscaya saya akan termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam alaihissalam seorang nabi, manusia yang Allah perintahkan para malaikat itu sujud kepadanya. Ketika beliau mendapatkan ujian, ketika beliau mendapatkan cobaan, yang pertama kali beliau lakukan adalah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal dosa atau kesalahan yang beliau lakukan adalah sesuatu yang beliau lupa kalau itu adalah Allah telah melarang beliau mendekati pohon tersebut. Tapi hari ini subhanallah kita bersengaja berbuat dosa. Kita bersengaja berbuat maksiat kepada Allah. Kita mencari jalan-jalan agar kita bisa melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Tetapi bersama dengan itu tidak ada kesadaran dalam diri dan jiwa kita
untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Setiap ada ujian yang Allah berikan kepada kita, justru kita jadikan itu bersuudzon kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, ketika Allah Subhanahu wa taala melempar beliau ke dalam lautan, ditelan oleh ikan. Apa yang beliau jadikan acuan ketika beliau mendapatkan ujian seperti ini? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Yunus alaihissalam dalam Al-Qur'anul Karim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntum minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Maha suci dirimu ya Allah, dan aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Yang kedua, hal yang kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah dan ujian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan orang-orang yang menimpa kepada mereka musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah, dan juga semua akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan keselamatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan, bukan kita mengeluh, bukan kita memukul wajah-wajah kita, bukan kita berkeluh kesah, tetapi kita mengucapkan segala sesuatu yang telah Allah titipkan kepada kita, dan itu semua akan kembali kepada Allah. Ini sesuatu akan bisa memberikan hiburan dalam jiwa kita, akan memberikan motivasi ketika kita mendapatkan sebuah ujian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Ma min 'abdin yusabu min musibatin thumma yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarallahu fi musibatihi wa akhlif lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba, mereka berbuat sebuah dosa, berbuat sebuah maksiat, atau mendapatkan sebuah ujian dan cobaan, kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala dari musibah yang kau berikan untukku, dan gantikanlah ya Allah apa yang telah engkau ambil dariku. Kata Rasulullah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar, dan Allah akan menggantikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah Allah ambil. Yakinlah saudara-saudaraku muslimin, ketika Allah menguji kita dengan sebuah cobaan, ketika Allah mengambil dari kita sesuatu yang kita cintai, terkadang Allah ingin menggantikan kepada kita yang lebih baik dari apa yang kita miliki. Itu harus kita yakini. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ini, dan doa ini ya diajarkan oleh Rasulullah ketika Ummu Salamah waktu itu suami yang sangat beliau cintai gugur di medan peperangan. Dia berkata, tidak ada orang di kota Madinah ini yang lebih baik daripada suami saya. Siapa yang lebih baik daripada suami saya untuk saya? Tetapi subhanallah, dengan doa yang diminta oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhlif li khairan minha, ya Allah gantikanlah kepadaku yang lebih baik dari apa yang telah engkau ambil dariku. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sebagai istri beliau. Abu Salamah adalah seorang laki-laki yang baik, laki-laki yang saleh, laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah, Allah ganti yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang manusia
ketika dia mendapatkan ujian, ketika dia mendapatkan cobaan, dia inginnya selesai hari ini terus. Ingin selesai dalam minggu ini terus. Dan Nabi SAW mengatakan, walakinnakum tasta'jilun. Tetapi terkadang kalian terlalu terburu-buru. Ya, kesabaran. Perlu kesabaran dalam menghadapi ujian, saudara-saudaraku. Dan selanjutnya dari faedah yang bisa kita petik, bagaimana tingginya kedudukan doa. Sesuatu yang terkadang secara logika kita, secara matematika kita tidak akan bisa terselesaikan masalah. Tetapi subhanallah, dengan doa Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Idz nada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba, wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Ketika Zakaria alaihissalam memanggil Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah, "Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku sudah melemah dan rambutku sudah memutih, wahai Allah." Beliau mengungkapkan doa ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran, meminta seorang anak, meminta keturunan. Dalam keadaan beliau sudah tua, istri beliau sudah menopause, sudah tidak bisa memberikan anak. Secara logika, secara matematika, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, seorang seperti ini tidak akan mungkin punya anak, tidak akan mungkin. Tetapi Nabi Zakaria alaihissalam berkata, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, aku tidak pernah sekalipun kecewa berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Berapa tahun beliau berdoa? Beliau bukan berdoa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersama dengan itu beliau berkata, "Aku tidak pernah sekalipun kecewa berdoa kepadamu, wahai Rabbku." Inilah ketulusan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan tauhid yang tertanam dalam hati para an-nabi. Iya, husnudzon kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika Ibrahim hijrah ke Palestina atau ke negeri Syam pada waktu itu, Sarah, istri pertama Ibrahim, menawarkan kepada Ibrahim untuk menikahi budaknya Hajar. Karena Ibrahim punya masalah sama seperti masalah Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau sudah berumur 86 tahun, Allah belum memberikan beliau seorang pun dari anak. Iya, Allah abadikan doa beliau dalam Al-Quran, "Rabbi habli minas salihin." Ya Rabbku, berikanlah kepadaku keturunan dari anak-anak yang saleh. Karena Sarah melihat beliau tidak bisa memberikan apa yang diharapkan oleh Ibrahim alaihissalam, akhirnya beliau menyarankan kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dan subhanallah, beberapa saat setelah Ibrahim menikahi Hajar, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Ibrahim seorang anak yang dinamakan dengan Ismail alaihissalam. Kemudian di tengah kebahagiaan Ibrahim mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa istri dan bayinya ke sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada penduduknya, tidak ada air, tidak ada apapun. Ibrahim membawa bekal beberapa butir kurma dan membawa air sebagai bekal hidupnya beliau di kota Mekah pada waktu itu. Apa yang terjadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah? Di tengah kebahagiaan Ibrahim, hadir seorang anak di tengah-tengah keluarga kecilnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anak beliau di tengah padang pasir. Nabi SAW menceritakan kisah ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Setelah Ibrahim sampai ke kota Mekah, dia pergi meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian Hajar alaihissalam sebagai seorang wanita yang lemah, melihat suaminya pergi meninggalkannya, dia memanggil, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu?" Wahai Ibrahim, hendak ke mana engkau pergi?
wa tatrukuna bihadhi wadi ghairu insin wala syai'un. Wahai Ibrahim, apakah engkau ingin meninggalkan kami di sebuah tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada air, tidak ada manusia? Tidakkah kau sayang kepada kami, wahai Ibrahim? Ibrahim terus berjalan. Beliau tidak menoleh kepada istri dan anaknya. Kemudian Hajar kembali mengulang, ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadhil wadi. Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang seperti ini? Ibrahim juga tidak menoleh. Beliau takut. Kalau seandainya beliau melihat istrinya, kalau beliau melihat anaknya, terbawa perasaan seorang manusia, terbawa perasaan seorang ayah yang tentunya tidak akan mungkin tega meninggalkan anak yang sudah beliau tunggu puluhan tahun. Tetapi kecintaan beliau kepada Allah lebih dari segalanya. Perintah Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Ini menunjukkan ketauhidan yang sempurna, saudara-saudaraku muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena banyak di antara kita terlalu cinta kepada istri, terlalu cinta kepada anak-anak. Terkadang kita mengorbankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna azwajakum wa auladakum aduwwul lakum fahdharuh." Sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian, kata Allah, adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah, kata Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, musuh itu dibagi menjadi dua. Ada musuh yang itu muncul dari kebencian, dan ada musuh yang itu muncul dari kecintaan. Dan musuh yang muncul dari kecintaan ini lebih sulit untuk dihadapi daripada musuh yang dibangun dengan kebencian. Oleh karena itu jangan anda menjerumuskan diri anda dan keluarga anda dalam nerakanya Allah. Dikarenakan terlalu cinta kepada istri, semua kemauan istri dilakukan. Semua keinginan anaknya dipenuhi. Walaupun terkadang dia harus mencuri, terkadang dia harus korupsi, terkadang dia mengambil yang bukan haknya. Tapi karena cinta kepada istrinya, cinta kepada anak-anaknya. Nah inilah yang harus kita bentengi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dengan kita membaca kisah-kisah para nabi, dengan kita membaca kisah-kisah para rasul, ini insya Allah akan memberikan kekuatan dalam jiwa dan hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak." Dan demikianlah wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dari kisah-kisah para nabi dan kisah para rasul untuk mengokohkan hatimu. Ini fungsi dan faidah. Kenapa Allah banyak menceritakan cerita para nabi dan rasul dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Ibrahim tetap tidak menoleh. Kemudian Hajar berkata, "Ya Ibrahim, amarakallah bihada." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di wadi yang seperti ini? Apa kata Ibrahim? Na'am, iya. Allah yang memerintahkan saya untuk meninggalkan engkau dan anakku. Apa kata Hajar? Idzan la yudhi'un Allah. Kalau memang demikian, kalau itu perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat bisa melihat bagaimana kesolehan seorang wanita, ketaatan seorang wanita, ketauhidan yang dimiliki oleh Hajar alaihissalam, ya, memberikan sejarah yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia hari ini. Bagaimana tidak? Kesabaran Hajar alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air di tengah padang pasir yang secara logika tidak akan mungkin ada air di tengah padang pasir seperti itu. Tetapi subhanallah, perjuangan Hajar alaihissalam, air Zam-Zam tersebut bisa kita rasakan sampai hari ini, saudara-saudaraku. Apa yang kita lakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sifatnya lebih lama. Sifatnya akan abadi. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ammaz zabadu fayadhhabu jufa, wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard." Adapun buih di lautan, walaupun jumlahnya banyak, dia akan hilang begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas, tetapi sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala akan abadikan di muka bumi ini.
Allah akan abadikan di muka bumi ini. Bagaimana perjuangan seorang wanita dan juga pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak akan sia-siakan. Tetapi perkara yang itu urusannya dunia, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Manfaatnya mungkin kita masih hidup, ini sudah hilang manfaat yang kita miliki dari keduniaan tersebut. Tetapi sesuatu yang ada sisi keterkaitannya dengan agama, sesuatu yang ada sisi keterkaitannya dengan akhirat, Allah abadikan sampai yaumul qiyamah. Contoh, masjid yang kita sedang salat hari ini, yang mungkin dibangun puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu dibangun masjid ini. Walhamdulillah sampai detik ini masjid ini masih dimanfaatkan oleh muslimin untuk mereka salat, untuk mereka sujud, untuk mereka ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang membangun masjid ini? Berapa banyak orang yang salat di sini, seluruh pahalanya akan mengalir kepada mereka. Tetapi perkara duniawiyah, mobil yang kita punya, rumah yang kita punya, kita masih hidup terkadang sudah tidak lagi dimanfaatkan. Bagaimana lagi kemudian setelah kita mati? Oleh karena itu para hadirin, jangan pernah menganggap sepele sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Kita melihat berapa juta muslimin setiap tahunnya berangkat haji. Berapa ribu muslimin setiap bulannya mereka berangkat umrah. Berapa juta muslimin setiap tahunnya mereka berkurban. Subhanallah, itu semua pahalanya mengalir kepada Ibrahim alaihissalam. Pahalanya mengalir kepada Hajar alaihissalam. Pahalanya mengalir kepada Ismail alaihissalam. Berapa tahun? Ribuan tahun. Berapa jumlah manusia tidak terhitung. Adapun ujian yang dihadapi oleh Ibrahim adalah ujian cuman 90 tahun, 70 tahun, 80 tahun atau kurang lebih dari itu. Tetapi manfaat yang beliau dapatkan tidaklah sebanding dengan kecilnya perjuangan yang beliau perjuangkan untuk Allah dengan kita lihat manfaat yang beliau dapatkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dalam ayatnya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan dalam hadisnya, ba'dal usri yusra. Ketika seseorang mendapatkan satu kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan beraneka ragam kemudahan. Bukan satu kemudahan yang Allah datangkan, bukan satu jalan keluar yang Allah berikan, tetapi beraneka ragam jalan keluar yang Allah berikan kepada Ibrahim, kepada siapapun yang diuji oleh Allah ketika dia mau bersabar dengan ujian tersebut. Para hadirin dan hadirat, kemudian Ibrahim alaihissalam terus berjalan dan dia tidak melihat kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian ketika perjalanan Ibrahim sudah mulai jauh, istri dan anaknya sudah tidak terlihat, beliau baru membalikan badan beliau. Dan beliau berdoa, mengangkat kedua tangan beliau dan berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Rabbku, aku titipkan keturunanku ya Allah di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di situ ya Allah. Aku yakin ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik penjaga yang akan menjaga keluargaku ya Allah. Apa yang terjadi? Hajar alaihissalam, ya, kehabisan bekal yang dititipkan oleh Ibrahim. Anak beliau sudah menangis. Kemudian beliau melihat di bukit, ya, sepertinya kelihatan air. Beliau berjalan dari bukit Sofa menuju ke bukit Marwah. Ketika beliau berada di bukit Marwah, beliau melihat seakan-akan di bukit Sofa ada air. Kemudian beliau berlari, berputar mencari air dari bukit Sofa dan Marwah. Tapi subhanallah, justru di kaki Ismail Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air. Kita manusia hanya berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang terbaik untuk kita. Disinilah butuh, saya ulangi kembali, husnudzon kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan pernah kita berprasangka jelek ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu dari kita. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali dalam Al-Qur'anul Karim, falamma balagha ma'u sa'ya
Qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika umur Ibrahim Ismail sudah tumbuh dewasa, sebagian para ulama tafsir menyebutkan umurnya antara 7 sampai 12 tahun. Dan Ibrahim berkumpul kembali dengan istri dan anaknya. Kemudian Ibrahim melihat dalam mimpi beliau menyembelih anak beliau. Dan beliau khabarkan kepada anaknya, ya bunai ini ara fil manam anni adbauka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat aku menyembelihmu dalam mimpiku. Bagaimana pendapat engkau wahai anakku? Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Ibrahim alaihissalam tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beliau benci kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada beliau. Tidak pernah Ibrahim berkata, ya Allah, umur saya sudah 90 tahun lebih ya Allah. Begitu banyak ujian dan cobaan yang telah engkau berikan kepadaku ya Allah. Kenapa engkau tidak hentikan itu ya Allah? Sudah cukup tua saya ya Allah, saya sudah lemah ya Allah. Tidak ada sedikit pun keluh kesah dari Ibrahim alaihissalam. Karena beliau yakin tidaklah Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang kecuali itu sebagai bentuk tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tersebut. Tetapi terkadang keimanan kita, terkadang dosa kita, dan terkadang maksiat yang ada di kalbu kita inilah kita tidak bisa melihat kenikmatan di balik sebuah musibah. Para hadirin dan hadirat, seseorang ketika mendapatkan musibah, sabar ini bukan merupakan tingkat yang paling tertinggi, tetapi bersyukur. Bersyukur merupakan tingkat yang paling tertinggi ketika seseorang dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertama, dengan dia diuji oleh Allah berarti Allah mencintai dirinya. Dengan diuji oleh Allah berarti Allah akan mengampuni dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Oleh karena itu para nabi dan rasul tidak pernah mengeluh ketika mereka mendapatkan ujian. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan ujian dan musibah, justru beliau berkata, wa qad udhiya Musa akthar min hadza fasabara. Dan sungguh Nabi Musa telah diuji oleh Allah yang lebih besar daripada ujian menimpa saya, dan beliau bersabar. Kenapa saya tidak bisa bersabar sebagaimana bersabarnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bahkan subhanallah ketika istri-istri Rasulullah, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, kenapa kau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah? Kenapa engkau salat begitu panjang ya Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu? Bukankah Allah seakan menjamin engkau masuk dalam surga ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Wahai Aisyah, tidak bolehkah diriku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap musibah, setiap ujian yang dihadapi oleh mereka, justru mereka semakin dekat dengan Allah, semakin mereka bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Namun ini tidak cukup dengan latihan-latihan saja. Ini keimanan para hadirin dan hadirat yang perlu untuk kita pupuk dalam hati dan jiwa kita. Kemudian Ibrahim alaihissalam mendengar jawaban dari putranya. Ya abati if'al ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Bagaimana bahagianya seorang ayah, bagaimana bahagianya seorang bapak mendengar jawaban yang begitu luar biasa dari putra beliau. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, anak merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Semakin besar nikmat tersebut, maka semakin besar pula ujian dan cobaan yang akan kita hadapi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita semuanya untuk mendidik anak kita ketika dia masih kecil. Umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. 10 tahun dia tidak sholat, dipukul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang anak makan tidak beraturan.
Nabi SAW mengatakan, ya bunai samillah qul biyaminik wa qul bima yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu, sebutlah nama Allah dan makanlah yang dekat denganmu. Tapi banyak hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu ketika melihat seorang anak berbuat sebuah kesalahan, berbuat terkadang dosa, mereka selalu berkata, ini kan masih kecil, mereka belum balik, mereka belum dianggap sebagai dosa, sehingga dibiarkan anak tersebut terus dalam kesalahan, terus dalam maksiat. Ketika dia semakin besar, ketika dia semakin dewasa, ya, baru mulai seorang ibu dan ayah memikirkan bagaimana anaknya menjadi anak yang baik. Sudah berumur 17 tahun, dia sudah punya banyak teman, pergaulannya sudah semakin luas, dia sudah punya kekuatan, terkadang dia sudah bisa mandiri. Nah, di tengah-tengah kekuatan yang dia miliki, di situ kita baru berpikir untuk mendidik anak kita. Ini adalah sebuah kekeliruan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Ini sebuah kekeliruan. Iya, anak yang kita miliki hari ini, yang kita tidak didik di atas agama yang benar, suatu saat dia akan buas kepada kita. Suatu saat dia akan mengusir kita dari rumah yang kita bangun. Suatu saat dia akan membuang kita ke tong sampah. Jangan Anda salahkan anak Anda 100%. Itu ada andil Anda di situ. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap seorang anak itu lahir dalam keadaan fitrah, tetapi bapak dan ibunya yang meyahudikannya dan memajusikannya. Iya, ini khobar yang dikhobarkan oleh Rasulullah. Jangan Anda menangis ketika Anda sudah lemah. Jangan Anda menyesal ketika Anda sudah tidak punya kekuatan, yang kemudian anak Anda mengantar Anda ke panti jompo. Jangan salahkan anak Anda. Sebelum itu terjadi, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, didik anak Anda di atas agama. Terlebih kita hidup di zaman yang begitu banyak fitnah, di zaman yang begitu banyak terbuka pintu-pintu dosa dan pintu maksiat. Zaman dulu di tahun 90-an 2000-an, orang yang mengkonsumsi narkoba itu umur kuliahan, umur SMA. Anak-anak zaman sekarang SD sudah kena narkoba, SMP sudah hidup pergaulan bebas. Setiap dosa, setiap maksiat yang dilakukan oleh anak-anak Anda, itu semuanya akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyakan terhadap kepemimpinannya. Nah, ketika anak Anda masih kecil, didiklah dia. Ajarkan dia kepada Allah, ajarkan dia tentang Allah, ajarkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya di sini butuh kehadiran seorang orang tua, seorang ibu dan seorang ayah yang kenal Allah, yang kenal dengan Rasulnya. Tetapi kalau ibu dan ayah tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal hukum-hukum Allah, maka jangan harap anak Anda akan menjadi anak yang saleh. Jangan harap anak Anda akan mendoakan Anda ketika Anda sudah mati dalam kubur Anda. Jangan harapkan warisan yang Anda wariskan kepada mereka akan mereka gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru harta yang Anda wariskan kepada anak-anak Anda menjadi beban semakin berat Anda dalam kubur Anda dan ketika Anda diperhadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu terjadi saudara-saudaraku muslimin, didiklah anak Anda di atas ketaatan kepada Allah. Didiklah mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga lahir di tengah-tengah masyarakat muslimin Ismail yang begitu taat kepada orang tuanya dan begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan kepada bapaknya, "If'al ma tu'mar, satajuduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Niscaya aku akan menjadi orang-orang yang bersabar. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih anaknya, Ismail berkata, wahai bapakku, ikat aku kuat-kuat, wahai bapakku, ikat aku kuat-kuat, supaya aku tidak bisa melawan, dan engkau akan iba dengan aku nantinya. Dan jauhkan pakaianmu dariku, wahai bapakku, agar ibuku tidak melihat engkau telah menyembelihku. Orang tua mana yang tidak sayang, tidak senang seperti ini, saudara-saudaraku? Orang tua mana yang tidak terharu mendengar anaknya memberikan motivasi kepada bapaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang kedua, Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak menggunakan akal beliau di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tidak berkata, ya, oh ini maksudnya untuk saya lebih
lebih berjihad dengan jihad yang lebih besar mendidik anak saya. Oh, maksudnya itu disuruh sembelih ya hewan peliharaan anak saya. Nggak mungkinlah seorang manusia disuruh sembelih. Nggak mungkin seorang anak disuruh sembelih sama Allah. Ini hukum yang sangat kejam. Nggak mungkin sekali. Nggak ada Ibrahim alaihissalam beragama seperti itu. Orang-orang hari inilah yang beragama model seperti ini. Setiap datang ayat Al-Quran, setiap datang hadis Rasulullah SAW, kita jangan memahami Al-Quran secara kontekstual. Kita harus melihat Al-Quran itu dari sisi kiri, sisi kanan, melihat asbabun nuzul dan lain sebagainya. Gak bisa secara zahir. Mas, kalau seandainya Al-Quran itu bisa semaunya kita otak-atik sesuai dengan otak kita. Ibrahim alaihissalam lebih cerdas, lebih pintar beliau untuk mengotak-atik apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Terlebih umur beliau sudah 90 tahun lebih, terlebih ujian demi ujian beliau hadapi, tetapi tidak sama sekali. Apa yang Allah perintahkan secara zahir itu yang beliau tangkap. Ya bunai inni ara fil manam anni adzbauka fandur madza tara. Aku menyembelih engkau ya anakku, tidak disebutkan yang aku sembelih adalah hewan peliharaan engkau dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita yakini. Saudara-saudaraku muslimin, setiap nas semua yang datang dari Al-Quran, setiap nas yang datang dari sunnah Rasulullah SAW, jangan kita fikir dengan akal kita, jangan kita syarah dengan pemikiran kita, tapi kita taslim, menerima seluruhnya apa yang datang dari Allah. Ketika disampaikan hadis Rasulullah SAW memakai hijab, wanita-wanita memakai pakaian yang menutupi dirinya. Oh, zaman dulu kan di sana di Mekah itu banyak padang pasir. Nah, supaya nanti perempuannya tidak terkena asma masuk padang pasir, makanya disuruh tutup diri mereka semuanya. Nah, sekarang kan nggak ada padang pasir lagi. Ketika datang hadis Rasulullah SAW memerintahkan untuk menumbuhkan bulu-bulu yang ada di dagu. Oh, itu dulu ya banyak orang-orang kafir. Supaya bisa membedakan antara orang kafir dengan orang Islam, makanya kita punya ciri khas sendiri. Nah, sekarang kita semuanya sudah muslimin, mayoritasnya muslimin, sehingga nggak perlu lagi kita menampakkan identitas kita, karena semua orang akan faham mana Islam mana kafir. Inilah akal-akalan saudara-saudaraku muslimin. Ini akal-akalan, dan ini merupakan sebab yang akan mengantarkan seseorang ke dalam kesesatan. Kalau seandainya boleh memakai akar, tentunya Ibrahim akan lebih lagi memakai akal. Tapi beliau tidak menggunakan itu, taslim. Ada sebuah kisah, kemudian saya tutup pengajian di pagi hari ini, khutbah di pagi hari ini. Pada waktu itu, saudara-saudaraku muslimin, Az-Zuhri rahimahullah ditanya kepada beliau, "Wa imam, apa maksud ucapan Nabi SAW? Falaysa minna man syaqqal juyub." Bukan dari golongan kami orang-orang yang merobek-robek pakaiannya ketika ada orang yang meninggal. Apa kata Imam Muzuri? Imam Muzuri imamu tabi'in. Kata beliau, wa 'alallahil bayan, wa 'ala rasul balagh, wa 'alaina taslim. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan agama ini dan Rasul yang menyampaikan. Adapun kita cukup kita terima. Cukup kita terima apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa perlu untuk ditafsir begini, ditakwil ke sini dan ditakwil ke sana. Dalam keadaan beliau imam dari imam tabi'in yang sangat mengerti bahasa Arab, yang faham dengan lisanul Arab. Tetapi bersama dengan itu beliau membuktikan cinta beliau kepada Allah, cinta beliau kepada Rasul lebih daripada segalanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita, dan memberikan kelapangan bagi keluarga kita yang telah wafat dalam kubur-kubur mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.